Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya, kita masih akan bersama-sama mempelajari dan berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sabar atau bersabar. Dan pada kesempatan ini ya, kita akan mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maun ayat 4-5 yang berbunyi, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apakah ya surat Al-Maun ayat 4 sampai dan 5 ini berkaitan dengan perihal sabar atau bersabar? Ada kaitannya. Kita sama-sama mengetahui ya bahwa hidup ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi kitalah yang mengundang masalah. Kita sebenarnya bukan korban masalah, tapi kitalah yang membuat masalah. Nah, begitupun ya, walaupun kita rajin sholat, walaupun kita selalu sholat di awal waktu, walaupun kita rajin sholat berjamaah, tapi fawailul lil musallin, kita tetap akan celaka. Kita akan tetap terus banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah. Kita masih emosional. Kita masih terus banyak kegelisahan. Kita masih sering berkeluh kesah. Di hati kita nggak ada ketentraman. Di hati kita nggak ada kedamaian. Yang ada apa di hati kita? Rasa takut, rasa cemas, was-was, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi karena kita apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena kita lalai akan sholat kita. Kita lalai, atau kita lupa, atau kita enggak tahu kenapa kita diperintahkan Allah sholat. Kita enggak tahu, kita lupa, atau kita lalai apa saja fungsi-fungsi sholat. Ada apa di sholat, dan lain sebagainya. Ya oleh karena itu ya, agar kita enggak celaka, atau agar kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat, yuk kita bersama-sama mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran tentang sholat. Insya Allah ya, pada talim kita besok dan beberapa hari ke depan, kita akan bersama-sama mempelajari dan berusaha memahami ya puluhan bahkan ratusan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perihal sholat ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kelancaran ya. Afwan ya, maksudnya pada hari ini ya, pada hari ini dan ya insya Allah beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama mempelajari dan berusaha memahami ya puluhan bahkan ratusan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perihal sholat. Bismillah ya, kita mulai ya talim kita pada kesempatan hari ini, yaitu kita mulai ya mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sholat. Sebagaimana ya kita ketahui bahwa sholat menurut lugot ya atau sastra bahasa banyak yang mengartikan dengan arti apa? Ad-du'a. Nah, sekarang yuk kita lihat makna atau arti lafaz ad-du'a menurut Al-Quran. Yaitu di antara lain di surat Al-Isra ayat 10, di surat Al-An'am ayat 40 dan 41, dan di surat Asy-Syu'ara ayat 213. Surat Al-Isra ayat 110-nya berbunyi,
Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wa la taj'ahar bis salatika wa la tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kalian seru, maka untuk Allah ada nama-nama yang baik. Janganlah kamu mengeraskan sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Carilah di antaranya jalan terbaiknya. Surat Al-An'am ayat 40 dan 41-nya berbunyi, Qul ara'aytum in atakum azaballahi aw atatkumus sa'atu wa ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Artinya, katakanlah, jelaskanlah oleh kalian jika datang siksaan Allah kepada kalian atau datang kepada kalian waktunya, apakah kalian akan menyuruh kepada selain Allah jika kalian orang-orang yang benar? Tetapi hanya kepada Allah lah kalian menyeru atau memanggil, maka Allah akan membuka atau memberikan apa yang kalian seru kepadanya. Jika Allah menghendaki dan kalian meninggalkan apa-apa yang kalian sekutukan kepada Allah. Surat Asy-Syu'ara ayat 213 berbunyi ya, Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Artinya, maka janganlah kamu menyuruh Tuhan yang lain bersama Allah, maka kamu akan termasuk orang-orang yang akan disiksa. Jadi jelas ya, di surat Al-Isra ayat 110 ini. Di surat Al-An'am ayat 40 dan 41 ini, dan di surat Asy-Syu'ara ayat 213 ini, lafadz doa yang fi'il mudhari'nya tad'u atau yad'u, fi'il amarnya ud'u atau tad'u, mempunyai arti memanggil atau menyeru, bukan meminta. Ya karena apa? Karena memang sejatinya atau pada hakikatnya salat adalah sarana kita untuk memanggil Allah. Sarana kita untuk bertauhid, berwahdah, menyatu dengan Allah. Sekali lagi ya. Jelas di surat Al-Isra ayat 110 ini, di surat Al-An'am ayat 40 dan 41 ini, di surat Asy-Syu'ara ayat 213 ini, dan banyak ya di ayat-ayat lainnya, lafadz doa mempunyai arti apa? Menyeru atau memanggil, bukan meminta. Ya, lanjut. Dan adapun kalau kita ingin mengetahui makna atau arti lafadz salat secara teks atau konteks aslinya, atau apa arti lafadz shalla yusolli sholatan menurut Al-Quran, kita bisa menemukannya ya di banyak ayat-ayat Al-Quran, yaitu antara lain di surat Ar-Ra'd ayat 21, di surat Al-Ahzab ayat 43, di surat Al-Ahzab ayat 56, dan di surat Al-A'la ayat 12. Di surat Ar-Ra'd ayat 21-nya berbunyi, Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, orang-orang yang menghubungkan, ya menghubungkan artinya tuh, orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dan orang-orang yang takut akan buruk perhitungannya. Surat Al-Ahzab ayat 43-nya berbunyi, Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Artinya,
Allah dan malaikat-malaikatnya akan mendatangi kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Allah sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 43 ini ya, yang lafadznya huwallazi yusolli alaikum wa malaikatahu, atau innallaha malaikatahu yusalluna alaikum. Ya. Bisa kita artikan atau kita maknai dengan Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna kepada kita semua. Allah dan malaikat-malaikatnya silah atau datang kepada kita. Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat atau datang kepada kita untuk menolong kita, yaitu untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Lanjut ya, di surat Al-Ahzab ayat 56-nya berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya sangat sering mendatangi Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, datanglah kalian kepada Nabi dan ikhlaslah atau pasrahlah atau ridolah atau tunduk patuhlah kalian kepada Nabi dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Ahzab ayat 56 ini ya, untuk lebih yakinnya lagi, ya, untuk membuat kita lebih yakin lagi bahwa mana yusalluna mendatangi. Oleh kita baca ayat, kita baca dan kita artikan ya ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu ayat 53 sampai 55 dan ayat 57-nya. Ini afwan ya, agak panjang ya, jadi kami baca agak dicepatkan ya. Ya, ayat surat Al-Ahzab ayat 53 sampai 57-nya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kalian diizinkan untuk makan dan tidak menunggu dihidangkan. Akan tetapi apabila kalian diundang maka masuklah. Maka ketika kalian selesai makan, menyebarlah atau keluarlah kalian dan jangan memperpanjang percakapan. Sesungguhnya
Perbuatan kalian tersebut mengganggu Nabi dan membuat Nabi malu kepada kalian. Dan Allah tidak malu terhadap kebenaran. Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab atau tabir. Cara yang demikian itu lebih menjaga hati kalian dan hati mereka. Dan janganlah kalian menyakiti hati Rasulullah. Dan janganlah kalian menikahi istri-istri Rasulullah selamanya setelah Rasulullah wafat. Sesungguhnya yang demikian itu di sisi Allah adalah kesalahan yang sangat besar. Apabila kalian menyatakan atau menyembunyikan sesuatu, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak mengapa atas istri-istri Nabi tanpa tabir. Ketika mereka bertemu dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka, atau wanita-wanita, baik keluarga maupun yang bukan, dan hamba saya hamba saya yang mereka miliki. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya sangat sering mendatangi Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, datanglah. Sekali lagi ya, wahai orang-orang yang beriman, datanglah kalian kepada Nabi dan ikhlas atau pasrahlah atau ridolah atau tunduk patuhlah kalian kepada Nabi dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Nih ya, agar kita tidak distorsi atau untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu kontekstual, bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman, maka makna atau arti atau prakteknya atau kiasnya dari surat atau prakteknya di surat Al-Ahzab ya. Surat prakteknya surat Al-Ahzab ayat 53 sampai 57 ini adalah kita praktekkan kepada para warasatul anbiya, yaitu pewaris ilmu para nabi-nabi. Sekali lagi, pewaris ilmu para nabi-nabi atau orang yang berdakwah sebagaimana dakwanya para nabi-nabi atau meneruskan risalah dakwah para nabi-nabi. Terakhir ya, yaitu ya untuk mengetahui makna atau arti lafaz salat secara teksnya, yaitu di surat Al-A'la ayat 12 ya, yang berbunyi alladzi yaslan narul kubra. Artinya orang yang akan memasuki api yang besar. Ya, jadi jelas ya. Kalau kita mau mengambil arti lafaz sholat dari Al-Quran, bukan persepsi manusia, maka sholat mempunyai makna atau arti apa tadi? Yaitu memanggil, mendatangi, menghubungkan, memasukkan atau menyatukan, dan lain sebagainya. Karena memang ya pada hakikatnya atau pada prakteknya, sholat adalah media atau sarana kita untuk bertemu Allah. Sebagaimana Nabi kita bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Yang artinya, sholat adalah tempat atau waktu untuk mi'rajnya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ya, kalau kita mengaku umat Nabi, maka kita harusnya bisa atau mau mencontoh Nabi kita, yaitu apa? Berlama-lama atau betah saat sholat. Di saat sholat seharusnya apa? Kita mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Karena apa? Sholat adalah media atau sarana mi'raj kita. Media atau sarana kita bertemu Allah. Dan kita akan menjadi manusia yang celaka apabila kita masih lalai akan sholat kita. Kita tidak menjadikan sholat kita apa? Sebagai media atau sarana bertemu Allah. Kita tidak menjadikan sholat kita sebagai media atau sarana penenang kita. Sekali lagi ya, seharusnya apa? Tadi, seharusnya kita sangat bahagia, sangat senang, sangat tentram, sangat damai saat kita sedang sholat.
Jangan jadikan sholat beban kita. Sehingga ya apa? Buktinya selesai kita sholat kita merasa lega, merasa senang. Merasa apa? Satu tugas, satu beban sudah kita apa? Selesai kita laksanakan. Nauzubillah ya. Mungkin cukup dulu ya talim kita pada kesempatan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam biswab.